keras Bapak Ibu seluruh jemaat, terkhususnya HKBP Pasar Rebo. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan kita hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, yaitu dari kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jolo didilat bibir, asa hidok hata. Itulah suatu nasihat dari budaya kita, budaya Batak, yang artinya kurang lebih mengatakan supaya setiap orang untuk berhati-hati dalam berbicara, agar terlebih dahulu memikirkan sebelum seseorang itu mengucapkan kata-katanya. Mengapa ada nasihat seperti itu di dalam budaya Batak kita? Karena memang setiap perkataan yang disampaikan seseorang pasti akan mempunyai dampak. Bisa berdampak positif kepada orang lain, ataupun juga bisa berdampak negatif untuk orang lain, termasuk juga berdampak untuk diri sendiri yang mengucapkannya. Sehingga sangat benarlah Bapak Ibu, nasihat ataupun bimbingan dari budaya Batak itu tadi yang sangat berguna sekali, karena kita diingatkan agar jangan sembarangan untuk berbicara, supaya setiap kata-kata yang kita ucapkan itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi perselisihan, tidak menjadi kutukan dan hal yang negatif lainnya, tetapi menjadi sukacita, menjadi damai, menjadi solusi, dan kata-kata itu juga untuk menjadi hal yang positif bagi kehidupan. Sehingga dapat kita lihat dari situ bahwa nasihat yang dari budaya Batak itu ternyata mempunyai nilai-nilai yang positif dan berguna bagi kehidupan manusia. Karena itu sesungguhnya orang Batak khususnya sudah dari dahulu kala diajarkan supaya menggunakan mulutnya ataupun sebelum mengucapkan kata-kata untuk terlebih dahulu memikirkannya dan menggunakan perkataan itu dengan bijak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat untuk menggunakan mulut dengan bijak itu sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan kita di sini, bahwa seseorang itu dapat najis dan berdosa melalui apa yang keluar dari mulutnya. Ajaran Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu yang mementingkan kesucian penampilan luar, bukan kesucian penampilan dari dalamnya. Mereka mengecam Yesus karena murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu di saat mau makan tidak terlebih dahulu membasuh tangannya. Yesus di sini mengajarkan agar manusia itu memiliki hati yang baik, hati yang tulus,
tidak hanya terlihat baik tampilan luarnya saja, tetapi terutama tampilan dalamnya yang paling terpenting, yaitu memiliki hati yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di era yang semakin maju ini, selain mulut kita, banyak media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk berkata-kata. Yang paling utama dan yang banyak digunakan kita sebagai manusia di era maju ataupun era digital pada saat ini, yaitu handphone ataupun HP. Dengan HP tidak hanya mulut yang bisa berbicara, tetapi jari-jari kita ini juga bisa berbicara. Bahkan berbicara bisa lebih banyak jari-jari kita ini daripada mulut kita. Artinya jari kita ini bisa lebih besar perannya, sehingga lebih besar juga dampaknya. Bisa berdampak positif ataupun juga berdampak negatif. Karena dengan jari-jari ini kita bisa menebarkan kegembiraan. Dengan jari-jari kita juga bisa membuat orang tertawa, memberikan nasihat, memberikan informasi yang baik, meneguhkan iman. Tetapi bisa juga jari kita pada saat ini untuk menebarkan rasa takut, menebarkan kebencian, melakukan provokasi, menyampaikan kabar bohong atau hoax dan hal-hal negatif yang lainnya. Apa yang dikeluarkan dari mulut tentu saja itu berasal dari hati. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan kita di sini. Karena itu, mari kita memiliki hati yang baik, agar yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang berguna dan menjadi berkat bagi kehidupan. Jadi hati itu bisa kita gambarkan ataupun kita analogikan bagaikan air di dalam teko. Teko itu akan mengeluarkan air yang sehat jika di dalam teko itu memiliki air yang sehat, sehingga menjadi berkat untuk orang lain dan menjadi sukacita, menjadi damai bagi orang lain. Dan sebaliknya, teko akan mengeluarkan air yang kotor jika di dalamnya adalah air yang kotor, sehingga bisa menjadi penyakit bagi orang lain. Karena itu, akhirnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita untuk memiliki hati yang baik dan tulus, agar setiap perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau juga membimbing hidup kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan kami dapat melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terkhusus di dalam firman Tuhan pada saat ini, kami diajarkan untuk menggunakan mulut kami dengan baik, karena mulut itu adalah keluar dari hati kami. Sehingga kami juga harus memiliki hati yang baik, karena dengan hati yang baik kami akan berkata-kata yang baik juga dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kami. Engkaulah kiranya yang senantiasa juga
melindungi dan menjagai kami di dalam kami menjalani kehidupan kami satu hari ini. Tuhan yang memberikan kelancaran, yang memberikan berkat bagi kami di dalam segala rencana kehidupan kami hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, terkhusus bagi jemaat-Mu yang di dalam kesulitan dan mengalami sakit, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang membantu dan yang menolong setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.